Pendekatan pengelolaan pemicu kejang. Identifikasi pemicu kejang. Identifikasi apakah ada pemicu kejang tertentu. Biasakan mencatat berapa lamanya tidur, mengalami stres, sakit atau demam, dan termasuk lupa minum obat atau kehabisan obat. Identifikasi waktu berisiko tinggi. Perhatikan jika ada pola khusus ketika kejang terjadi, misalnya jika mengalami sakit atau jika terjadi pada malam hari, saat bangun, selama masa-masa dalam kondisi stres. Recording pemicu. Jika mengalami kejang, catat jenis kejang dan waktu kejadiannya. Catat tentang hal-hal atau kegiatan yang tidak biasa yang terjadi sesaat sebelum kejang atau pada hari sebelumnya. Mengevaluasi pemicu. Apakah ada pemicu yang terjadi cukup konsisten sebelum waktu terjadinya kejang? Apakah pemicu ini terjadi di lain waktu juga? Jika demikian, seberapa sering pemicu terjadi dan tidak mengalami kejang? Apakah memiliki waktu berisiko tinggi? Misalnya, apakah kejang terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti siang atau malam? Seberapa sering memiliki waktu berisiko tinggi tanpa kejang? Apakah ada situasi tertentu di mana lebih mungkin mengalami kejang dan seberapa sering mengalami kejang? Manajemen obat. Pentingnya kepatuhan terhadap review obat antiepilepsi dalam mencegah kejang berulang. Pasien harus mengikuti aturan minum obat yang telah diresepkan dan tidak berhenti sebelum ada instruksi dokter. Efek samping obat antiepilepsi. Pasien harus memahami efek samping dari obat antiepilepsi dan diskusikan segera jika mengalami efek samping obat dengan petugas kesehatan. Di antaranya, levetiracetam atau Keppra yang dapat menyebabkan iritabilitas dan gangguan mood yang dapat mengganggu aktivitas rehabilitasi. Asam paprowat atau Repacot menyebabkan kelelahan dan penambahan berat badan yang mengindikasikan pasien mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk pemulihan. Topiramate atau Topamet dapat memperlambat kemampuan berpikir dan menyebabkan kesulitan menemukan kata. Obat antiepilepsi dapat mempengaruhi antikoagulan yang banyak diberikan pada pasien stroke untuk mencegah kekambuhan stroke. Antikoagulan akan memperbesar efek obat antiepilepsi pada hati. Manajemen nutrisi. Diet dan pola makan dengan menu yang seimbang. Kurangilah untuk mengkonsumsi lemak, gula, dan garam. Hindari minuman yang meningkatkan risiko kejang seperti soda dan makanan kaleng. Kurangi penyedap makanan karena merangsang sel otak untuk bekerja dengan cepat dan kelelahan sehingga memicu kejang dalam otak. Kurangi makanan yang mengandung pemanis buatan, terutama aspartam yang menunjukkan aktivitas rangsangan kuat setelah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan sel saraf bekerja berlebihan dan meningkatkan risiko serangan kejang. Perbanyak makan sayur-sayuran dan buahan yang mengandung tinggi serat sekitar 20-35 gram per hari. Masak masakan dengan cara merebus, mengukus, panggang, dan hindari memasak dengan cara menggoreng. Bila makan daging, pisahkan kulit dan lemak agar tidak dimakan. Hindari waktu yang lama tanpa makanan dan makan pada waktu yang konsisten sepanjang hari. Pasien dengan penyakit penyerta hipertensi. Kurangilah makanan tinggi garam seperti berbagai macam makanan kalengan seperti ikan dan sayur, makanan yang mengandung pengawet seperti ikan asin, telur asin, abon, daging asap, kue yang mengandung soda, es krim, sereal, susu, dan roti. Usahakan asupan garam tidak melebihi dari 2 gram per hari. Hindari mengkonsumsi makanan lemak berlebih atau tinggi lemak seperti daging merah, produk susu, makanan gorengan, dan santan. Lakukan pembatasan makanan yang mengandung natrium. Asupan normal yang boleh dikonsumsi kurang dari 2.300 mg per hari. Bahan makanan yang dianjurkan adalah menu sehat seimbang yang mengandung protein nabati dan hewani, sayuran, dan buah-buahan serta diolah dengan menggunakan sedikit garam. Minumlah susu yang rendah lemak. Pasien dengan penyakit penyerta diabetes mellitus. Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari karbohidrat yang berserat tinggi seperti beras merah, singkong, jagung, dan kentang. Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa. Makanlah protein yang baik seperti ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Pastikan apakah obat-obatan diabetes yang berupa tablet ataupun suntikan sudah dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Pasien dengan penyakit penyerta hiperlipidemia. Kurangi asupan lemak jenuh seperti lemak sapi, lemak kambing, susu full cream, keju, dan mentega. Konsumsilah lemak tidak jenuh seperti minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak wijen, minyak zaitun, dan margarin. Makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer, makanan yang tumis lebih dianjurkan daripada yang digoreng. Tingkatkan asupan serat, buah, dan sayuran.
Kurangilah jumlah asupan karbohidrat, dianjurkan mengkonsumsi beras merah, roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi, dan talas. Batasi penggunaan telur maksimal 2 kali per minggu. Hindari untuk mengkonsumsi daging berlemak seperti otak, limfa, hati, sosis, babat, usus, cumi, dan makanan kaleng.